tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut berusaha dirahasiakan oleh Jepang. Namun, tokoh golongan muda, Sultan Syahrir, berhasil mendengar kabar penting itu melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam cita-cita. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Jepang menyerah. Ini kesempatan kita. Kemerdekaan Indonesia tidak boleh menjadi hadiah dari Jepang. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bisa merdeka dengan sendiri. Pokoknya, kita harus mengumpulkan para pemuda. Mendengar kabar kekalahan Jepang, para pemuda segera mengadakan rapat darurat. Pertemuan tersebut dihadirkan oleh Hoiro Saleh, Wikana, Sukarni, Kusnandar, dan tokoh pemuda lainnya. Mereka sepakat untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Itu benar-benar waktu. Jepang sudah kalah. Kalau kita terus menunggu, nanti kita bisa kehilangan kesempatan emas kita. Kemerdekaan harus diumumkan secepat mungkin atas nama rakyat Indonesia, bukan atas nama Jepang. Kita harus temui Bung Karno dan Bung Hatta malam ini juga. Benar, kita harus segera mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di malam hari itu juga, golongan muda mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka meminta agar proklamasi dilakukan secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun, golongan tua memilih untuk menunggu sidang PPKI. Perdebatan sengit pun tidak dapat dihindari. Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam ini juga atau besok pagi. Saya tidak bisa tergesa-gesa. Ini semua harus diumumkan terlebih dahulu dengan PPKI. Kita harus berhati-hati, jangan sampai tindakan kita justru menimbulkan kekacauan. PPKI adalah badan untuk Jepang, Bung. Kemerdekaan Indonesia tidak boleh bergantung pada mereka. Kami hanya ingin kemerdekaan ini benar-benar lahir dari perjuangan rakyat Indonesia. Perdebatan malam itu semakin memanas. Desakan demi desakan dari golongan muda yang terus-menerus dilontarkan membuat suasana menjadi tegang. Soekarno yang merasa terus didesak dan juga dipojokkan, akhirnya tidak dapat lagi menahan emosinya. Inilah leherku, seret saya ke pojok sana dan penggal saya sekarang juga. Saya tidak ingin dipaksa untuk terburu-buru. Maksud kami bukan seperti itu, Bung. Kami hanya khawatir kesempatan ini akan hilang. Kita semua menginginkan kemerdekaan, tapi kita harus menginginkannya dengan matang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda kembali mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usaha tersebut kembali gagal. Para pemuda kemudian mengadakan pertemuan rahasia di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan membawa keduanya keluar dari Jakarta menuju Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana mungkin kemerdekaan diserahkan kepada PPKI? Itu kan badan buatan mereka. Kalau proklamasi dilakukan oleh mereka, dunia bisa menganggap Indonesia sebagai mainan Jepang.
kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat kita, bukan hadiah dari Jepang. Lalu kalau golongan tua tetap menolak, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus menunggu. Kemerdekaan ada tangan kita, para pemuda. Besok subuh, kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta sebelum para Jepang mengetahui rencana kita. Rengas Dengklok akan menjadi tempat yang aman untuk meyakinkan mereka. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menjalankan rencana mereka. Sebagian pemuda membuat pengalihan suasana di beberapa sudut kota, sementara kelompok lainnya mendatangi rumah Soekarno. Mereka berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa keadaan Jakarta sudah tidak aman, sehingga keduanya harus segera dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Bung Karno, situasi Jakarta sudah tidak aman. Ada apa sebenarnya? Militer Jepang mulai mencurigai gerakan para pemuda. Kami khawatir Bung Karno dan Bung Hatta akan ditangkap. Lalu apa yang kalian inginkan? Kami mohon Bung, ikut bersama kami. Sekarang juga, untuk sementara, Bung Karno meninggalkan Jakarta demi keselamatan. Kalau keadaan mendesak, kita harus berangkat. Dengan penuh pertimbangan, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia ikut bersama para pemuda menuju Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Hatta membuat suasana Jakarta menjadi geger. Setelah mengetahui bahwa keduanya dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo segera bertindak. Ahmad Subarjo kemudian menemui golongan muda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera dilaksanakan di Jakarta. Demi membawa Soekarno dan Hatta kembali, Ahmad Subarjo pun bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai jaminan. Bung Karno, Bung Hatta, kalian bawa mereka kemana? Kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. Kalau begitu izinkan kami menjemput mereka kembali. Bagaimana kalian bisa percaya? Saya menjamin proklamasi akan dilaksanakan secepatnya di Jakarta. Nyawa saya jadi taruhannya. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, golongan tua dan juga golongan muda akhirnya sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan di Jakarta. Soekarno dan Hatta sempat menemui pihak Jepang, namun Jepang menolak terlibat dalam rencana proklamasi karena harus mematuhi perintah sekutu. Untuk menghindari campur tangan militer Jepang lainnya, penyusunan teks proklamasi akhirnya dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Silakan gunakan rumah saya untuk tugas penting ini. Saya akan menjamin keselamatan kalian selama berada di sini. Terima kasih atas bantuan Anda, Maeda-san. Kita tidak punya banyak waktu. Malam ini kita segera menyelesaikan naskah proklamasi. Kalimatnya harus jelas dan harus mewakili seluruh rakyat Indonesia. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dibuat, Sayuti menulis naskah tersebut agar siap dibacakan kepada rakyat Indonesia. Dalam proses penulisan, beberapa kata mengalami perubahan agar susunan kalimat menjadi lebih tepat dan jelas. Akhirnya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimatnya sudah bagus, tinggal dirapikan sedikit lagi. Pertanyaannya sederhana, tapi maknanya harus kuat. Malam ini, sejarah Indonesia sedang ditulis. Berita tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan pagi itu menyebar dengan sangat cepat. Rakyat dari berbagai sudut Jakarta datang dan berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dalam keadaan tubuh yang kurang sehat karena sakit malaria, Soekarno tetap bertekad untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Bagaimana keadaan Bung Karno? Tubuhku memang lemah, tapi hari ini bukan hari biasa. Ayo, rakyat sudah menunggumu di luar. Ayo, kita temui rakyat kita.
Dan tibalah momen yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah ratusan tahun hidup di bawah penjajahan, bangsa Indonesia akhirnya berdiri untuk menyatukan kemerdekaannya kepada dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Sekarang, tibalah saatnya kita menentukan nasib bangsa dan tanah air kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasibnya sendiri yang dapat berdiri dengan kuat. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah proklamasi kami. Naskah proklamasi pun dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka!